Halo guys, sini kita mau nge-review drama yang baru aja selesai kemarin hari Minggu. Drama ini berjudul 2521. Nah, drama ini tuh disutradarai oleh seorang director yang bernama Jung Jae Hyun. Nah, dia, ya Jung Jae Hyun. No, Jung Ji Hyun, sorry. Nah, dia tuh ternyata juga sebelumnya udah ngeluarin banyak drama yang cukup. Jung Ji Hyun, Oh, spellingnya. Ji Hyun, Ji Hyun Sam. Nah, si Jung Ji Hyun ini tuh udah ngeluarin Oh iya, gimana tuh nanti? Nabi. Nabi. Oh, yang punya Nabi. Kan siapa? Bang Si Hyuk. Ya. Oke, lanjut. Apa sih? Lanjut ya. nanti kelihatan. Nah, si director siapa namanya? Jung Jae Hyun. Ini sebenarnya sebelumnya juga udah ngeluarin beberapa drama yang cukup wow gitu ya, cukup terbilang bagus gitu. Di antaranya tuh ada Mr. Sunshine kalau kalian tahu, terus juga ada Itu yang main juga Kim Tae-ri ya? iya, terus juga ada WW3 dan WWW gitu. ya Search WWW dan lainnya. Nah, drama ini tuh dimainin oleh aktor-aktor yang kelas kakap, kalau dibilang tuh apa sih? Bukan percaya. Apa sih kalau dia? Kenapa kakak? Dia gitu. Iya, ini aktor aktrisnya tuh aktor aktris bagus, Kawakan ya, bagus. nggak punya nama. Anjay, kawak, iwak kawak. Sampai nggak punya ketawa. Ini nggak benar ini kalau nggak ada yang nonton. Ya, apa namanya? Itu yang diperankan oleh aktor aktris kelas atas, atau kok di Korea tuh nyebutnya apa, Jungmuro. Yang Jungmuronya cuma Kim Tae-ri tok sih, yang lainnya ya Ya nggak sih. ya nggak tahu sih, kita hidup nggak ada yang tahu. terus terus apa lagi sih? Oh iya, kan ada ini. Oh iya, ada yang main tuh dari Nam Soo Hyuk sama Bona. Nah, Bona ini tuh ini girl band, tapi aktingnya bagus banget ternyata. Kayak Suzy gitu ya. Iya, tapi dia nggak kelihatan girl band tuh loh di sini. Sama yang satunya tuh namanya siapa? Choi siapa? Itu masih muda banget. Choi. Oh, hah? 2022 itu. Oh, yang cowok. Dia yang cowok. Choi siapa tuh namanya sih? Ya itulah ya. Terus yang jadi pacarnya si Bona. Terus ini iya, Sangwan. Latarnya tuh tahun berapa tuh? Enggak ngawur. Waktu krisis ekonomi IMF tuh tahun berapa itu? 98 ya? Iya, 98. Ya, semua enggak sih? Mereka aja 2000-an kok Kan masih. kita kan ada yang Krisis. penggusuran pelengseran Soeharto itu ya, Iya. kan banyak juga demo-demo. Iya. Ya itulah ya, tentang pokoknya latarnya tuh tahun segitu, terus mereka ini apa namanya, apa, waktu lagi kena krisis IMF itu. Terus nah, dari krisis IMF itu ada ceritanya sendiri-sendiri nih, masing-masing karakter. Aduh. terus gimana sih? Nah ya, terus tentang menceritakan tentang dua atlet anggar atau fencing. Fencing Ya, fencing. Yang apa namanya, yang sama-sama punya apa ya, punya struggle. Waduh. Yang satunya dia kesulitan finansial, yang satunya lagi nggak dapet dukungan dari keluarganya sama orang tuanya gitu. Terus si siapa namanya, si Nam Soo Hyuknya di sini tuh dia karakternya tapi jadi anak orang kaya yang tiba-tiba bangkrut, terus harus kerja keras nih. Nah, terus dia
mencoba pekerjaan-pekerjaan. Nah, akhirnya disitulah cerita menarik. dimulai. Terus Jadi tuh sebenarnya Dia Nam nggak ngomong-ngomong ya? Nam Jo Hyuk ini yang yang Nam Jo Hyuk ini yang kita tahu di film namanya Baekhyun itu pindahlah ke suatu daerah. Nah di daerah itu tuh ketemu, ya itu sinopsis. Lah, nggak ada deh. Kalau dikatain nanti jelek kalau nggak dikat. Masa nanti kan ya? ya pokoknya Nam Joo Hyuk itu bangkrut, terus dia pindah gara-gara kan rumahnya disita. Nah, dia pindah, dia ketemu keluarganya pisah-pisah gitu. Soalnya bapaknya kelilit utang. Nah, dia ini sendiri di kota gitu, di kota kecil gitu. Terus ketemulah dia sama tiga anak SMA ini, yaitu si Kim Tae-ri, Bona, sama Seungwan ya, sama Seungwan. Nah, karena yang menarik tuh ini apa namanya? Karena kan usianya beda-beda tuh. Mereka tiga orang kan anak SMA, sedangkan yang Nam Joo Hyuk tuh kayak apa? 4 orang. Udah kuliah gitu, tapi dia nggak bisa ngelanjutin kuliahnya gara-gara ya itu kena krisis IMF karena bangkrut. Habis itu kayak mereka jadi saling berbagi kesenangan, kesedihan dan semuanya gitu, pokoknya tentang kehidupan gitu. Terus kamu apa Min? Sebenarnya yang menarik dari kalian mungkin udah bosan ya sama yang diceritain Indah sama Siva. Yang membuat itu menarik adalah karena itu tuh menggali sisi emosional atlet, reporter yang membangun karir sama ya percintaan gitu. Nah, somehow ya, aku lihat itu tuh kayak relate banget karena kan keadaanku sekarang kan aku juga lagi memulai karir lagi intern gitu kan. Terus aku kan pernah jadi atlet ya. Silat ya? Lupa ya. Aku pernah ikut silat kan dulu waktu SMA, ikut pertandingan juga. Jadi kayak duel, satu gol ngeliatin di matras gitu tuh kayak ya kerasa nervousnya sama kerasa jerih payahnya. Enggak sih, aku nggak lawan teman. Kebetulan aku kalah waktu itu ya. Tapi aku menangnya di ini yang lomba bergu, yang seni. Kan kalau silat kan ada yang bergu, ada yang tanding. Nah, aku bergu. Oke, kayaknya TMI ya. Terus ya itu sih. Selanjutnya apalagi sih? Film favorit ya, film favorit. Benar-benar. Jadi tuh menurut aku ya, cerita ini tuh dari premis awalnya juga bagus. Jadi kayak dimana dua orang si Baekhyun sama Nahyeo ini awalnya tuh dalam kondisi yang mau mengejar mimpi gitu. Nah mereka berdua ini sama-sama saling support dan saling kayak mendukung gitu. Dan di dalam perjalanan itu banyak dinamika kayak gitu. Nah, kalau scene favorit sih banyak banget ya. Scene favorit banyak banget. Tapi kalau dari segi cerita itu aku mau mulai dari segi cerita ya. Dari segi cerita itu kayak bagus banget itu loh, ceritanya tuh padat. Lumayan space-nya tuh lumayan lambat tapi nggak yang terlalu luang banget. Mungkin adonannya pasti Kalau kamu lihat replay 988 dia kan nggak terlalu sepadat itu, movementnya nggak terlalu sepadat itu ya ceritanya. Tapi kalau di balik 98 kan slice of life ya, banget. ya makanya tuh kalau 24/7 tuh ceritanya padat tapi tetap slice of life-nya tuh Slice of life dapet. tapi tetap dikasih bumbu-bumbu sedikit gitu. Jadi lebih seru untuk ditonton mungkin. Berarti tuh lebih seru gitu, nggak terlalu bosenin. Kalau scene terfavorit banyak banget ya, mulai dari dia Anggara yang waktu tandingan di Madrid, terus scene di pantai, dan ya kayaknya hampir semuanya tuh scene favorit. kalau buat ini apa?
favoritnya Indah? Aku yang memorable banget, yang nempel banget episode 10 pokoknya aku. Yang pantai. Tak inget-inget banget tuh kayak episode 10, aku ingetnya episode 10 itu. Yang mereka apa namanya? Ke ini ya, itu ke apa namanya? Ke rumahnya Pak D-nya. Pak D-nya. Rumahnya Pak D-nya ini ya. Siapa namanya? Yicin ya? Oh ya, omnya Yicin itu ya yang di pantai itu. Terus waktu makan makan semangka gitu, padahal makan semangka doang tuh loh, tapi kayak dialognya tuh bagus, kayak ini mereka menceritakan menceritakan rahasia-rahasianya mereka yang mungkin waktu jalan berempat tuh belum tahu semuanya gitu lah. Waktu itu kayak pada cerita semua gitu, kecuali si ini ya, siapa namanya, Seruan. bukan satunya, ceweknya yang itu, ceweknya yang pinter dulu. Ya seruan, namanya seruan. Oh iya, betul. Itu dia nggak punya cerita sendiri tuh itu. Ingat gak? Jadi katanya hidupnya membosankan gitu, jadi kayak flat banget gitu. Tapi yang lainnya kan ada lika-likunya gitu. Sama yang waktu hidup menang medali emas pertama, tapi malah dihujat itu waktu dia masih nggak akur sama si siapa namanya, Yurim itu. Terus habis itu waktu lagi makan di restoran sendirian, tiba-tiba ada bapak-bapak yang kayak kamu hebat gini-gini, wah aku nangis tuh. Itu doang. Yang ada sih tapi lupa deh kayaknya. Semua ya kayak sifat. Enggak semua, tapi yang ingat itu. Ya aku juga sih, sama yang aku yang paling favorit tuh yang scene bapak itu, yang bapak yang ngasih semangat itu. Dialognya tuh kayak ngena banget tuh, kayak pasti kamu sering menangis dan tersakiti sendiri gitu kan. Nah, itu ngasih tahu. Nah itu sangat menyentuh sih. Sama scene yang di pantai itu karena vibe-nya tuh fun sama memorable. Tapi sayangnya walaupun memorable, si hidungnya nggak inget dia. Yang di pantai itu. Oh ditanya sama Mince. Oh iya. Bisa-bisanya dia nggak inget. Sebenarnya ada teori kan di TikTok gitu. Ada teori kalau Mince sama neneknya tuh punya demensia, penyakit lupa ingatan. Nah kayaknya kalau Hido tuh juga kena demensia sih. Jadi keturunannya kena semua. Jadi lupa cita-cita zaman dulu. Banyak. Terus tuh dialognya tuh bagus-bagus. Heeh. Kalian harus tahu dialognya tuh bener-bener Sama pas si Hido sama Hijinya putus di lorong itu, Wah itu dalam banget. itu putus yang paling dewasa yang pernah aku lihat. Iya, heeh. Benar. Cara putusnya tuh kayak bener-bener kayak orang gede gitu. Yang kayak jadi dialognya tuh ngeliatin ke kita kalau dua-duanya tuh sebenarnya juga salah gitu dalam hubungan itu. Si Hidonya nggak ngerti si Hidonya mungkin kurang ini. Organ. Terus ini apa namanya? Apa ya? Yang ini loh, yang Hido bilang kamu deh jalan duluan karena kemarin aku udah jalan duluan. Yang di gua, yang di lorong. Oh iya. Karena kemarin aku udah jalan duluan, sekarang kamu yang pergi duluan. kalau aku quotes yang paling favorit banget yang kena itu yang waktu Yurim, quotes paling favorit itu yang waktu Yurim sama Hedo habis tanding di Madrid, kan dia pelukan. Nah terus kayak bener-bener pelukan, nangis, terus dia bilang hanya kita tahu seberapa sakit kita, hanya diri kita yang tahu. Nah itu yang pertama.
Itu kayak menurut favorit. Terus yang kedua yang Namjo, yang Baekhyun sama mamanya Hedo ngobrol di situ, kayak dia bilang gak harus kayak tentang mimpi. Dia bilang semua orang tuh kesuksesan itu nggak harus dinilai dari seseorang punya mimpi atau enggak, tapi ya lakuin aja yang terbaik yang kamu lagi jalani. Masih inget ya kamu? Saya membekas banget dari buat aku, sama muncul di ini TikTok kayak banyak. Tak save nambahan saya bagus banget. Jadi kayak tiap orang menurut dia tuh ya nggak apa-apa normalize orang kalau nggak punya mimpi. Kalau dia mau ngelakuin yang terbaik yang dia ada sekarang tuh nggak apa-apa gitu. Normalize aja orang nggak punya mimpi, kayak wah keren banget. Terus kayak kontra-kontranya kalian ada nggak, maksudnya kekurangan film? Ya namanya ada yang nggak masuk akal, maksudnya yang nggak begitu realistis, yang mungkin kecil kemungkinan terjadi di kehidupan nyata. Kayak apa ya, kan itu ceritanya kan itu mereka ini nih apa namanya, apa jalan sendiri kan pas udah tahun berapa itu loh, terus habis itu ketemu lagi tuh berapa tahun gitu kan. Sorry. Sama ini yang si bapak penjaga toko bukunya tuh masih nyimpen buku diary-nya 10 tahun. Ya 10 tahun itu cuy. Itu berarti nggak diinin ya. Kayak bener-bener di situ 10 tahun gitu buku diary-nya. Dia baru bisa healing setelah 10 tahun guys. Oh Dia iya. habis lihat note-nya dari Baru dia apa? Lahirin. Baru dilahirkan. Malah kayak terasa lahir kembali. Oh iya. Terus apa ya? Yang ini loh. Katanya selebihnya nggak mengganggu deh. Iya sih kalau ini sih tadi aku ngobrol sama Indah, karakter developmentnya dari Yurim itu nggak realistik kayak Yuri mah Hedo. Yurim, karena kan pertamanya evil spirit gitu kan, tiba-tiba langsung baik banget tuh, kayak nggak mungkin tuh. Oh iya. Aku nggak sadar sih. Kalau mungkin ya munafik, dia bisa memanipulasi perasaannya dengan cepat, Ya kok zaman sekarang tapi nggak tahu ya. Si Yuri tuh di awalnya sebenarnya nggak sebenci itu, cuma ya malah justru dia bencinya cuma pura-pura gitu loh. Jadi kayak bapak kayak iris mata, tapi sebenarnya dia baik. tapi kan kalau dari apa perilaku sih kayak ya perilakunya dia ke Hidu kan Jahat banget sih kelihatannya kayak jahat banget. awalnya jahat. Itu udah kayak itu kayak udah iri dengki gitu deh dia tuh. Iri sama capaiannya Hido. Ya Tadi kan perpindahannya cepet gitu kan, tapi putusnya tuh juga jadi alasannya gimana ya, kurang nampol banget ya. putusnya Yujin sama itu. Soalnya tuh ini Menurutku masuk akal sih soalnya ya masuk akal, LDR, tapi kurang sibuk. nampol. Nggak terima mas. Itu sibuk itu mungkin banget soalnya sibuk, dua-duanya sibuk banget. Habis itu LDR-nya jauh banget lagi. Terus habis itu kayak zaman itu kayak nggak segampang sekarang kan, cuma misalnya telepon yang kayak telepon dari ini apa namanya, dari suara doang, nggak kayak yang sekarang tuh kayak gampang gitu loh. Ya itu mungkin aja sih. Iya sih, mungkin sih. Cuma kenapa tuh chemistry sekuat itu, terus hubungan se-sweet itu tuh bisa semudah itu putusnya, kayak Ya perbedaan nggak ada yang tahu kan. Awal tuh manis, di awal tuh manis. tapi aku nggak pernah lihat drakor Di awal tuh manis. development hubungan sama chemistry-nya sekuat ini. Gila banget ya chemistry-nya. Wah gila. Maksudnya kayak bagus banget gitu loh. tapi yang Yurim ketemu nggak ini tuh Lemin, itu kalau dilihat-lihat lagi kan itu kan mereka waktu SMA ya, apa anak SMA kalau lagi musuhan Tapi itu juga balikannya juga merasa memungkinkan. Ya iya makanya lagi anak SMA musuhan yang iri-iri gitu, itu mungkin aja kalau misalkan baikannya juga semudah itu kan, kayak ya labil gitu loh, pikirannya tuh mudah berubah-ubah, jadi mungkin aja. kalian Yang tadi kenapa kan Siva nggak terima ya, kenapa konflik Yijin sama Hidonya tuh bikin mereka putus
kan cuma segitu ya. Nggak tahu nggak Ada, gitu, aku nggak iya. gitu. Oh, iya. Maksudnya kayak kurang yo masuk akal dan terima, tapi kayak wah kalau bisa yang lebih nampol alasannya kan lebih lagi bagus. gitu ya. Ini nggak tampol. Nah itu ada yang bilang di Twitter karena videonya kan punya trust issue ya. Trust issue. Jadi isu. Ya kan dia masa-masa itu dia lagi butuh kasih sayang sama bapaknya, sosok pria yang melindungi, mengayomi gitu kan. Terus dia juga dia ngelihat sendiri reporter yang kayak gitu tuh itu ibunya gitu loh. Dia tersakiti ya masa lalunya gitulah. Sama sementara izin tuh lebih realistis karena dia nyari uang buat keluarga gitu ya. Tapi di sini juga komunikasinya nggak bisa terbuka karena kenapa dia nggak bisa terbuka, karena dia punya pride, karena dia terlanjur cinta sama Hedo, jadi dia punya pride kok apa ngasih masalahnya tuh malu gitu loh. Nggak gitu deh. Enggak, itu nggak ada yang tahu. Izinnya tuh kayak mereka dua-duanya tuh salah. Kayak izinnya takut mau ngomong keluh kesahnya tuh kayak dia nggak mau ngebebani Hido, nanti takutnya gitu kan Dia ya. punya pride loh, itu namanya. Takut Hedonya Ini LGBT pride. Apa sih? dan juga kalau dia tuh bisa, kalau itu kan ada di dialognya. Aku Itu kan lupa ada di ya. dialognya. Dia Dan nunjukin dia kalau dia maksudnya dia mau kalau dia mampu melewati segala tantangan-rintangan gitu loh, jadi dia juga nggak mau ngomongin ke Hedo, kan dia juga udah terlanjur cinta, jadi dia mau pride gitu loh maksudnya. Aku juga udah lihat di Twitter itu dialognya itu. iya sama terus ini mereka tuh kayak ya itu sih kuncinya hubungan tuh harus saling percaya sama harus saling mengerti, bener-bener kayak ngerti. Terus, soalnya mereka itu ada bagian ada momen-momen di mana mereka tuh nggak mau jujur satu sama lain. Misalkan ada apa-apa gitu, lebih Cinta yang ini ada dulu. dua-duanya. Hedo juga Iya, dia kayak ya udah semangat ya cuman gitu-gitu doang kan. Terus dia dia nggak mau kalau dia ngerasa butuh kasih sayang, masih butuh kehadiran dia gitu-gitu kok. nggak mau apa ya, nggak mau berbagi keluh kesah gitu loh, kurang gitu. Emang terbuka. Tapi ya aku tuh herannya Hido yang kan atlet ya. Dia sebagai atlet, kebanyakan atlet itu punya consciousness yang tinggi karena mereka punya tekad menjadi juara kan. Kalau orang yang punya consciousness yang tinggi, dia harusnya bisa lebih menggebu-gebu kalau kalau apa ya? Kalau cinta menggebu-gebu. Jadi kayak kok jadi mudah banget putus, kenapa? Kan kan awalnya kayak cinta mati tuh kayak Karena tuh kebalikan ya, dia tuh menggebu-gebunya terhadap ambisi dia tuh pengen ngedapetin apa yang dia nggak dapetin dari pasangan ibunya. oh Balik menggebu-gebunya makanya kayak banyak yang salah juga, dia selalu banget ya berani mutusin si Icin ya, karena ya dia atlet. Kalau aku mah kalau udah terlanjur cinta kayak gini nggak diberusin lah. oh ya ada dua sisi ya. Dan dia atlet sih, jadinya dia berani ambil keputusan itu. Ini menggebu-gebunya tuh dibalik gitu ya, dibalik. Terus sama yang Hido bilang sama Yijin, permintaan maafmu tuh lebih tulus daripada kamu bilang sayang gitu. Permintaan maafmu tuh tulus. Enggak. Kalau dia minta maaf tuh itu lebih tulus didengar daripada dia bilang I love you gitu loh. kan itu waktu momen Ya, waktu di New York. permintaan maaf itu lebih penting gitu loh. Di saat itu waktu mereka lagi LDR gitu tuh kayak apa permintaan maaf tuh lebih krusial daripada rasa kayak I love you gini-gini. Kalau yang paling ngerasa di drama ini tuh kayak ngikutin karakter perkembangannya sih gitu, nggak tahu dari yang awalnya childish banget, ya nggak jadi Iya, banget, aku nggak terima. terus Dia jadi terlalu tambah dewasa kan, ini ngerasa banget kan endingnya kok jadi dewasa banget. Aku kayak ngerasa banget sih, aku jujur ya awal-awalnya aku tuh nonton tuh pernah sempet nge-skip sama nggak tak selesaiin satu episode gitu karena aku ngerasa ada momen-momen yang cheesy gitu. Yang menurutku videonya tuh dewasa gara-gara berhubungan sama ini deh.
sama siapa Yi Jin. Ternyata Semenjak mereka berdua gitu. Iya juga kalau dilihat di genre di Wikipedia kalian search ya, itu genrenya tuh ini film tuh coming of age, dimana dia menunjukkan pengembangan dari karakternya gitu. Itu sih. Ada kontranya lagi nggak? Kok ayahnya si Sungwon tiba-tiba